kalangan peternak, pemberian gedebok pisang masih menjadi pro dan kontra. Ada yang bilang pemberian gedebok pisang kepada entok, ada yang bilang kurang baik, ada yang bilang baik. Tentu ini dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing peternak. Tapi sebelum masuk ke perdebatan tersebut, saya akan mencoba teman-teman untuk kembali ke awal. Sebenarnya kebutuhan nutrisi entok itu apa saja? Berdasarkan literasi yang saya baca dari hasil penelitian dari berbagai sumber, bahwa entok itu membutuhkan minimal 3 hal. Yang pertama adalah sumber protein, yang kedua adalah energi, yang ketiga adalah vitamin. Sebetulnya masih ada beberapa hal yang kemudian diperlukan, di antaranya adalah kalsium dan mineral, tapi di sini saya tidak akan membahas hal itu. Saya akan membahas terkait dengan protein, kemudian energi dan vitamin. Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya bukan merupakan ahli nutrisi peternakan, tapi saya hanya membaca sejumlah literasi atau sejumlah hasil penelitian yang kemudian saya sampaikan ke teman-teman, barangkali akan bermanfaat menambah referensi untuk teman-teman peternak semua. Pertama adalah protein. Protein merupakan hal penting yang dibutuhkan bagi entok, baik pada masa pertumbuhan maupun pada masa produksi telur. Protein merupakan unsur penting dalam pembentukan sel-sel tubuh entok, kemudian akan berpengaruh terhadap peningkatan imun entok, dan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh entok. Intinya bahwa protein itu dibutuhkan bagi entok muda maupun entok dewasa, baik pada masa pertumbuhan maupun masa produksi telur. Tentu dengan takaran yang berbeda. Kalau pada masa pertumbuhan, entok membutuhkan protein yang lebih tinggi dibanding pada masa produksi telur. Pada masa pertumbuhan entok membutuhkan protein sebesar 20-22%, sedangkan untuk indukan yang siap produksi telur itu membutuhkan protein sebesar 17-19%. Yang kedua, terkait dengan energi. Berapa kebutuhan energi entok dewasa? Dari sumber yang saya baca bahwa kebutuhan energi untuk entok dewasa sekitar 2.700 sampai 2.800. Itu kebutuhan kalori per kilogram. Kemudian yang ketiga adalah vitamin. Entok membutuhkan berbagai vitamin ya, di antaranya adalah vitamin A, vitamin B, dan lain-lain. Untuk sumber vitamin ini bisa teman-teman peroleh dari asupan pakan yang telah tersedia, karena masing-masing bahan pakan itu mengandung vitamin yang berbeda-beda. Tapi apabila teman-teman ingin menambahkan vitaminnya, bisa kemudian membeli vitamin tambahan yang tersedia di poultry terdekat. Setelah kita mengetahui kebutuhan protein entok, pertanyaannya kemudian dari mana kita akan memenuhi kebutuhan protein entok itu. Kembali ke perdebatan awal tentang pemberian pakan gedebok pisang untuk entok. Perlu saya sampaikan, dari sumber yang saya baca bahwa gedebok pisang itu mengandung protein hanya sebesar 3% saja. Artinya gedebok pisang itu belum mampu memberikan asupan nutrisi yang besar bagi kebutuhan protein entok. Di awal sudah saya sampaikan bahwa entok yang sedang bertelur itu membutuhkan asupan protein sebesar 17-20%. Artinya kalau entok kita sedang bertelur hanya diberikan pakan gedebok pisang, maka belum memenuhi kebutuhan asupan protein untuk entok. Jadi masih membutuhkan bahan pakan yang lain yang mempunyai sumber protein yang besar, sehingga kebutuhan protein bagi induk entok itu bisa tercukupi. Ketika asupan protein itu berkurang, maka tingkat produktivitas indukan entok itu juga akan turun. Begitupun juga pada masa pertumbuhan, ketika asupan proteinnya kurang, maka pertumbuhan anakan entok itu akan mengalami keterlambatan. Sehingga pada usia tertentu bobot atau besarnya tidak sesuai yang kita harapkan. Lalu pertanyaannya, apakah gedebok pisang itu boleh diberikan untuk entok? Jawabannya boleh, karena gedebok pisang itu mengandung serat kasar yang cukup tinggi, yaitu sebesar 29,40%. Efek dari pemberian gedebok pisang itu akan membuat entok itu nyaman karena
dia akan kenyang lebih lama. Tapi untuk kebutuhan nutrisi protein, gedebok pisang belum mampu memenuhi kebutuhan protein entok. Sehingga pemberian pakan gedebok pisang itu harus dikombinasikan dengan pakan yang mempunyai kadar protein tinggi. Berikut saya sampaikan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi. Yang pertama adalah keong mas. Keong mas mempunyai kadar protein sebesar 10,40%. Kemudian ampas tahu mempunyai kadar protein sebesar 8,66%. Kemudian enceng gondok kadar proteinnya sebesar 12,99%. Kemudian bungkil kedelai mengandung protein sebesar 44%. Kemudian bungkil kelapa mengandung kadar protein sebesar 20%. Kemudian rumput odot mempunyai kadar protein sebesar 14,35%. Kemudian daun indigo vera mempunyai kadar protein sebesar 24 sampai 27%. Kemudian yang tak kalah baiknya adalah rumput azolla. Azolla ini mempunyai kadar protein sebesar 24 sampai 35%. Bahan-bahan itu bisa kemudian dikombinasikan dengan gedebok pisang untuk diberikan kepada entok kita. Kemudian kebutuhan energi entok bisa diperoleh dari asupan dedak atau bekatul yang kemudian bisa kita beli di tempat penggilingan padi dan jagung. Jadi dedak, bekatul, dan jagung ini merupakan sumber energi yang baik untuk entok-entok kita yang bisa dikombinasikan dengan pakan-pakan yang telah saya sebutkan tadi. Perlu saya sampaikan bahwa dedak dan bekatul itu berbeda. Bekatul itu mempunyai kualitas yang lebih baik daripada dedak. Bekatul itu dihasilkan dari penggilingan padi dari sosokan yang kedua. Sementara dedak itu merupakan hasil dari penggilingan padi dari sosokan pertama. Sehingga antara bekatul dan dedak itu kualitasnya lebih baik bekatul. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.